Dari sini diketahui bahwa kepulangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Mekah sekitar tahun 1313 Hijriah atau 1899. Sedangkan tadi Pak Mustamar itu menyampaikan perang terjadi pada 1923. Ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi, menang karena disokong Inggris Perancis. Dan setelah adanya perang itu, baru Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggo. Sedangkan pada tahun yang dia sebutkan Pak Kiai ini, itu jaraknya dari NU online data yang disampaikan lebih dari sekitar 20 tahun jaraknya sebelum terjadi perang itu, teman-teman. Jadi sebelum perang sudah pulang Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, disinilah teridentifikasi kalau Pak Mustamar ini berdusta. Ini juga bukan satu-satunya dia berdusta terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi kedua ulama lainnya dia juga berdusta, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan seorang kiai, di mana kiai ini memberikan informasi-informasi yang menurut saya banyak dustanya. Bahkan dia, kalau menurut saya, dia hanya sekedar ngomong saja dan datanya amburadul, tidak jelas, teman-teman. Dia menyatakan atau bercerita tentang kekacauan di Mekah, teman-teman. Sehingga apa, banyak kitab-kitab dari Sahih Bukhari Muslim dibakar-bakar katanya sama Wahabi. Dan setelah saya menelusuri apakah benar apa yang dia ucapkan, sampai saya meriset, ternyata apa yang dia ucapkan benar-benar menyesatkan, teman-teman. Di sini saya bukan untuk melihat dari segi satu sisi, teman-teman, tetapi saya melihat dari sisi-sisi yang lain mengenai kebenaran tentang apa yang dia sampaikan itu. Sungguh luar biasa. Itu adalah kedustaan. Sekarang ini bukan masalah berbeda manhaj ya. Sekarang ini bukan berbeda tentang faham, tetapi ketika dinyatakan perkara-perkara bid'ah yang selama ini disampaikan oleh orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, seolah-olah itu adalah suatu momok yang sangat menyeramkan bagi mereka. Gimana ini kalau maulidan nanti gak ada, terus tahlilan gak ada, haulan gak ada, pemasukan dari mana nanti? Nah, ada yang khawatir ke sana loh. Ini jelas diungkapkan oleh salah satu Habib yang kemungkinan semua Habib juga merasakan ya. Ketika tidak ada maulid, tidak ada haul, tidak ada majelis sholawat, jejingkrakan seperti yang terjadi di lapangan-lapangan itu, maka apa? Mau pensiun jadi Habib katanya. Ah ngocak kabini gula. Ini Pak. Hari adik. Iya. Sampai bulan Maulid, adalah bulan Safar lah tak ada maulid deh. Tak ada maulotan deh, tak ada ngonceng. Mau pas sampai bulan Maulid tak ada ngonceng kok pada si ambu kok tadi Habib je. Kalau gak ada maulid Nabi, gak ada pengajian, gak ada haul, gak ada apa-apa gitu kan, artinya si Habib ini gak ada pendapatan. Ya Allah. Jadi ada kekhawatiran apabila tidak ada maulid, tidak ada haul, dan tidak ada majelis-majelis sholawat rutin itu. Ya, ada kekhawatiran. Akhirnya apa? Mereka memframing orang-orang yang membid'ahkan, orang yang menyatakan itu tidak sesuai dengan syariat, mencari-cari pembenaran, mencari-cari dalil. Padahal keempat imam mazhab tidak merayakan itu semua. Ya, kalau kita merasa ikut keempat imam mazhab, salah satu dari keempat imam mazhab, keempat imam mazhab ini tidak ada yang merayakan tahlil, maulid, haul, majelis sholawat, jikra-jikra. Gak ada. Tetapi ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, pasti ada saja yang berkelit, teman-teman. Dengan alasan, kalau tidak diajarkan majelis koploan, bagaimana orang-orang yang suka koploan nanti gak hadir majelisan. Jadi terpaksa menggunakan hal-hal haram untuk dijadikan landasan memanggil orang. Setelah itu apa? Ya tetap. Ya, orang yang doyan dangdutan di pengajian di luar lebih parah. Ya karena apa? Sudah diajari majelis joget, apalagi di luar situ. Terus yang kedua, maulid. Kalau maulid ini sampai-sampai ditutup karena banyak orang yang sadar kalau itu bid'ah dan tidak dikerjakan keempat imam mazhab, udah keempat imam mazhab, gak usah ke sahabat dan nabi. Keempat imam mazhab, nanti bagaimana orang-orang yang mencari penghasilan di situ? Bagaimana? Pensiun jadi Habib. Haul dan lain sebagainya itu berbudget, teman-teman. Ya, bahkan sampai ada orang yang menyatakan ini adalah bisnis sholawat. Ya, ada yang menyatakan seperti itu. Dan fantastis harganya. Tarifnya fantastis. Top. Itu kekhawatiran. Bukan masalah agama. Agama itu nasihat, mengajak kita dalam kebaikan, teman-teman. Oke, sekarang kita fokus kepada kiai ini yang memberikan kesaksian palsu mengenai info-info yang terjadi perang di Mekah sana.
Dan dia juga berdusta atas nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi, menang karena disokong Inggris Perancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggo. Jadi ada beberapa ulama tadi yang disebutkan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri, dan Kiai Mbah Genggong atau siapa itu saya tidak tahu tadi barusan. Beliau menyebutkan beberapa nama itu, yang dimana setelah saya menelusuri nama-nama yang beliau sebutkan, ternyata itu tidak sama sekali tidak tahu terjadinya perang itu. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari yang dia sebutkan barusan, itu pulang ke Indonesia sebelum terjadi perang itu. Informasi yang dia sebutkan pada tahun 1920 berapa itu. Coba dengar dulu kita. Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki, dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Kerapia, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair dan yang lain-lain, dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Apa itu? Kitab Bukhari Muslim tafsir setelah Wahabi menang, di sana dimusnahkan. Ini fitnah yang sangat keji ya teman-teman. Dimana katanya kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dimusnahkan. Allahu Akbar. Lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan. Allah, seolah-olah orang Indonesia itu pahlawan ya. Orang Indonesia, kiai yang dia sebutkan itu adalah seorang pahlawan teman-teman. Menyelamatkan kitab-kitab yang dibakar itu. Santri-santri dalam jumlah ratusan bawa ribuan kitab berdus-dus itu dibawa pulang ke Indonesia, dan sampai sekarang Sahih Bukhari itu masih ada, sampai sekarang Ibnu Katsir versi lawas itu masih ada, sampai Allahu Akbar. Sekarang Bulughul Maram, Subulus Salam versi lawas itu masih ada, yang di sana sudah dimusnahkan. Apa itu? Negeri ini wajib dijaga, sebab negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan kitab Sahih Bukhari Muslim. Negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan naskah tafsir yang di Arab. Ceramah-ceramah seperti ini nih masih ada yang membenarkan. Saya tanya kepada kalian yang percaya sama orang ini, apakah kalian percaya sama orang ini? Ya, ini belum saya buka faktanya ya. Saya belum membacakan data yang sebenarnya. Apakah kalian percaya sama dia? Kalau kalian percaya, sungguh ada penyakit. Ya, ada penyakit di hati kalian. Ya, kebencian terhadap Salafi. Nah, sudah dimusnahkan, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah berubah. Makanya peduli Islam harus peduli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga Islam supaya tetap utuh harus berahlus sunnah wal Jamaah. Dan supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah sak kitab-kitabnya tetap aman harus menjaga NKRI ini. Karena di negeri ini Allah selamatkan ribuan kitab. Seolah-olah NKRI ini bagian dari agama Islam teman-teman ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Apa itu? Di situ ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, dan ada agama lainnya juga. Nggak ada hubungannya sebenarnya ya. Yang di Arab dulu dibakar, yang di Arab dulu dimusnahkan. Di pundak umat Islam Indonesia, mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, ada 2 tanggung jawab yang harus dipikul bareng-bareng. Apa tanggung jawab pertama? Amankan semua kitab, jangan sampai itu rusak, sebab di Arab sudah dimusnahkan. Ini mengarah pada doktrin kebencian ya teman-teman, kebencian terhadap Arab. Meskipun saya tidak berpakaian secara Arab, saya tidak akan membenci Arab karena Nabi saya orang Arab, terus Al-Qur'annya berbahasa Arab. Jadi jangan sampai membenci Arabnya. Tidak semua orang di Arab itu jahat. Ya, tidak semua orang jahat. Tetapi tetap kalau kita melihat suatu kemungkaran, yaitu bukan pelaku orang Arabnya, tetapi dari oknum. Jangankan Arab, di Indonesia membludak. Di Indonesia membludak. Yang meminta 300 ayat dihapus itu bukan orang Arab. Yang menyatakan apa Al-Qari'ah itu begini begitu itu juga bukan Arab. Jadi jangan salahkan Arab, jangan sampai ada kebencian terhadap Arab ya, jangan sampai. Yang kedua, jaga NKRI. Jangan mau propaganda untuk merubah NKRI. Propaganda apapun meskipun bertitel negara khilafah, negara syariah, negara apapun, itu sejatinya propagandanya kaum Wahabi. No. Orang Wahabi tidak pernah meriakan khilafah, teman-teman. Selama saya menonton kajian-kajian, ya, baik itu dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, dan lain sebagainya itu, tidak ada satupun dari mereka yang mendoktrinkan faham-faham khilafah. Karena apa? Untuk menegakkan khilafah itu, kita harus melawan pemerintah. Kita harus demo pemerintah. Kalau perlu perangi pemerintah. Sedangkan di dalam paham-paham Salafi, tidak dibenarkan demo-demoan. Orang yang berfaham Salafiyah
itu tidak pernah membenarkan demo. Haram hukumnya melawan pemerintah. Bahkan di dalam berpuasa pun, meskipun nih Muhammadiyah dan Salafi ini identik, ya, identiknya orang Salafi dengan Muhammadiyah, tidak dengan yang lain. Ketika pemerintah menyatakan puasa hari Selasa, apa yang dilakukan orang Salafi? Puasa di hari Selasa. Meskipun Muhammadiyah hari Senin. Meskipun keduanya punya landasan, tetap orang-orang Salafi tunduk, ta'zim, patuh kepada pemerintah. Bagaimana mungkin tiba-tiba orang-orang Salafi dituduh sebagai teroris, sebagai pemecah belah, sebagai orang yang diklaim akan mendirikan khilafah? Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang beliau ucapkan ini, Allah sungguh-sungguh besar tanggung jawabnya di hadapan Allah kelak. Ya, sebegitu besarnya dusta yang dia sampaikan. Sampai-sampai tidak ada ukuran lagi. Dan ini berbahaya. Ya, ini bahaya. Atas namakan Islam. Kalau itu dituruti, NKRI bubar, berdiri negara Islam, capek negara Islam tapi isinya Wahabi. Kalau kami suruh milih, mending milih NKRI isinya Ahlus Sunnah Jamaah yang Islamnya asli, kitabnya asli, daripada negara bermerek negara Islam tapi isinya Wahabi, kitabnya sudah dimusnahkan lalu diganti. Ini jelas fitnah yang sangat luar biasa, teman-teman. Ini jelas-jelas sesuatu yang sudah menyimpang, ya. Sedangkan di sini saya memiliki informasi, teman-teman, ya. Ini diposting di lamannya NU Online. Dari sini diketahui bahwa kepulangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Mekah sekitar tahun 1313 Hijriah atau 1899. Sedangkan tadi siapa namanya? Pak Mustamar itu menyampaikan perang terjadi pada 1923. Ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi, menang karena disokong Inggris Prancis. Dan setelah adanya perang itu, baru Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggo. Sedangkan pada tahun yang dia sebutkan Pak Kiai ini, itu jaraknya dari NU Online, data yang disampaikan, lebih dari sekitar 20 tahun jaraknya. Sebelum terjadi perang itu, teman-teman. Jadi sebelum perang, sudah pulang Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, disinilah teridentifikasi kalau Pak Mustamar ini berdusta. Kiai Hasyim Asy'ari pulang ketika ada perang. No, teman-teman. Nggak ada perang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang. Na'udzubillah min dzalik. Ini kedustaan yang nyata, ya. Dan kalian masih mendiamkan hal ini? Na'udzubillah min dzalik. Ini juga bukan satu-satunya dia berdusta terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi kedua ulama lainnya dia juga berdusta, teman-teman. Yang dimana ada seorang yang berkomentar, yang memberikan informasi bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, keberangkatan beliau pertama ke Mekah pada 1915 Masehi dan menempuh pendidikan selama 5 tahun dan pulang pada tahun 1920. Sedangkan Kiai Mustamar itu menyebutkan bahwa 3 kiai ini pulang bersamaan atau pulang secara barengan begitu, ya. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggo. Allah, sungguh kedustaan. Kedustaan. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, Kiai Haji Bisri Mustafa, lahir tahun 1914. Bahkan tahun kelahirannya pun mendekati pada tahun yang dia ceritakan perang itu. Ya Allah. Dan dustanya mengatakan jika pemberontakan di Arab tahun 1923 sampai 1924, Kiai Haji Bisri Mustafa belajar di Mekah hanya 1 tahun. Dan itu pun beliau berangkat tahun 1936 Masehi, pulang tahun 1937. Ini apa-apaan lagi, Bapak? Jauh dari apa yang Anda ceritakan. Ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi, menang karena disokong Inggris Prancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggo. Allahu Akbar. Dan ini sama persis dengan apa yang ada di laman NU Online tadi, teman-teman. Yang dimana apa yang dia saksikan atau yang dia sampaikan full dusta. Tidak mau dianggap pendusta. Bagaimana mungkin ada kejadian sebegitu aneh, gak sinkron, bisa dianggap suatu kebenaran. Hanya orang konstet yang akan menganggap cerita ini benar, teman-teman. Gak boleh seperti itu. Ini tanggung jawabnya di hadapan Allah sangat luar biasa, Bapak. Demi apa Bapak melakukan itu? Miris, ya.
benar-benar miris saya. Dah, gak tahu saya mau ngomong apa.